Pak Aruna, malam hari ini kita kalau flashback kembali kita pernah mengalami ya Pak yang namanya pandemi menyerang saat itu ketika itu kita dalam keadaan tidak siap, lalu kita takut, lalu apa saja yang disediakan oleh pemerintah kita lakukan supaya kita selamat waktu itu ya Pak ya. Yang kita pikirkan adalah kita bagaimana kita selamat dan beberapa tahun ini juga dunia itu digoncangkan dengan berbagai informasi mengenai virus. Sebelumnya juga kita ada nyamuk yang digoncang-ganjing akan menyerang kita semuanya. Terus kemudian hari ini masih juga dengan informasi yang sama bahwa ada virus terbaru, hantavirus yang akan menyerang kita semuanya. Kalau kita lihat di tengah kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan tentu saya melihat bahwa manusia masih tetap rapuh nih Pak. Kita sebagai manusia masih tetap rapuh terhadap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Artinya virus kita masih mendengar informasi-informasinya saja, tetapi akhirnya pun kita masih merasa takut. Padahal kita pernah melewati yang namanya pandemi dan masih juga hari ini ketika disiarkan bahwa ada satu virus yang akan menyerang kembali dan kemungkinan terjadi lagi pandemi dan meningkatnya wabah penyakit ini, apakah termasuk penggenapan dari Lukas seperti ayat tema kita malam hari ini Pak? Ya, gini, kita buka Lukas ya. Firman Tuhan berkata, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar. Jadi, virus ini sudah banyak ya di mana-mana sejak COVID. Kita tahu waktu COVID, kita nggak sadar, kita nggak ngerti, dan tiba-tiba kejadian COVID. Itu sekitar 2000, 2020, 2021, dan 2002. Jadi 3 tahun ya. Bapak Ibu, Anda ngerti soal COVID ini. Kematian banyak, yang di rumah sakit juga banyak, situasinya orang tidak siap, kita juga tidak tahu apa akibatnya. Sekarang kita sudah belajar. Jadi kondisi kan banyak ya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa setelah COVID, banyak virus yang beredar. Ada cacar monyet, gitu ada. Mpox, gitu ya. Kemudian yang akibat kayak di Afrika juga muncul. Semacam Ebola. Tetapi yang menjadi titik utama adalah dari saluran pernafasan bagian atas. Dan kita dikejutkan bahwa beberapa waktu ini, di bulan ini, dari sebuah kapal yang berjalan dan di kapal itu terjadilah penularan virus. Anda tahu bahwa kenapa sih penularan itu kok di kapal? Nanti kita bahas ini. Anda mengerti bahwa hantavirus, itu virus yang sekarang beredar, hantavirus, ini dikhawatirkan akan menjadi pandemi baru. Bapak Ibu, hantavirus ini adalah virus yang sudah ada sebetulnya. Virus ini unik karena dari binatang, tikus ya, ke manusia, dan bisa juga ditularkan antara manusia dan manusia, gitu. Sama seperti COVID. Anda sudah mengerti COVID. Itu dibuat oleh manusia, dibuat lebih ganas. Jadi COVID yang biasa dibuat ditambahkan sesuatu menjadi ganas. Itu COVID, dan kemudian memecah dari sini menjadi tipenya A, B, C, D. Dan kalau dikata disuntik pakai vaksin, sebetulnya yang kena cuma yang ini. Tapi kalau sudah berubah jadi A, B, C, tidak ada vaksin untuk A, B, C itu.
Perkembangan COVID itu kemudian terbongkar bahwa ternyata itu dikerjakan oleh, kutip nih, gabungan kerjaan dari Jeffrey Epstein dan Bill Gates. Data-datanya sudah pernah saya bagikan di tempat ini, Anda buka lagi yang lama, gitu. Tetapi kondisinya kemudian tidak didengar orang, gitu loh. Sekarang setelah Jeffrey Epstein dibuka, muncul lagi UFO. Nah, ini problem Bapak Ibu. Nanti kita bahas kapan-kapan. Nah, hantavirus ini ditularkan dari tikus. Kalau COVID dari kelelawar, kalau ini dari tikus. Hantavirus itu menginfeksi manusia saat manusia menghirup aerosol, yaitu adalah cairan tubuh tikus yang sudah nguap, gitu. Jadi itu bisa dari air seni tikus, air liur atau ludahnya tikus, dan semua yang bentuknya cairan dari tubuh, gitu. Itu aerosolnya dihirup oleh orang. Nah, cara penularan itu bisa melalui kotoran juga tikus. Tikusnya harus sudah kena hantavirus, baru bisa menularkan pada manusia. Kalau tikusnya menggigit Anda atau mencakar Anda bisa kena. Tetapi kecil kemungkinannya karena tikus yang ada hari ini, kalau Anda tinggalnya di rumah yang perumahan yang tikusnya jarang, ya jarang gitu. Tapi kalau Anda di daerah perkampungan yang banyak yang kondisinya tidak terlalu bersih, kemungkinan akan masuk. Nah, hantavirus ini munculnya gejalanya adalah seminggu sampai 8 minggu. Jadi intinya waktu orang kena, dia nggak sadar, terus makan, terus bicara, atau ada ludah yang keluar, atau ada cairan air seni yang keluar, itu orangnya sudah menularkan walaupun gejalanya belum kena sama orang itu. Jadi 1 minggu sampai 2 bulan lah kira-kira. Nah, virus yang masuk itu akan mengakibatkan 2 hal. Kalau Anda tahu yang namanya adalah hantavirus pulmonary syndrome, jadi sakit di paru-paru. Sakit ini misalnya demam, nyeri, kelelahan, sakit kepala, kemudian menggigil, gangguan pencernaan, ya, muntah, diare, sakit perut, macam-macam lah. Kondisi ini menyerang antara paru-paru dan jantung. Fatal, bisa fatal ini. Tetapi yang kena hari-hari ini baru 3 orang yang meninggal di kapal itu. Nah, Bapak Ibu, resikonya cukup tinggi lah. Sekitar 4-50% paling tinggi. Jadi setengah orang yang kena akan meninggal. Itu bagian pernafasan bagian atas, gitu ya. Jadi kalau kena ini bahaya. Gejalanya juga cukup berat lah. Jadi yang pertama adalah hantavirus sindrom penyakit paru-paru. Yang kedua, yang kalau kena adalah fever and renal syndrome. Bapak Ibu, itu adalah penyakit yang mengakibatkan pembuluh darah Anda dan ginjal Anda menjadi sakit. Jadi penyakit itu kira-kira kematiannya cukup rendah lah.
15%, 5-15% paling tinggi lah. Dan itu kena pada orang. Kalau Anda tanya, apa Pak gejalanya? Ya sama yang tadi. Tapi kemudian tekanan darahnya jadi rendah, aliran darahnya kurang, bocor pembuluh darahnya. Tapi tambah dengan apa? Pandangan kabur, demam, nyeri di perut, ya segala macam lah itu, kepala. Tapi penyakit yang nomor 2 ini cenderung masih bisa diatasi. Nah, 2 hal ini adalah penyakit hantavirus yang kena pada seseorang. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa penularan hantavirus ini sebetulnya kecil. Hantavirus sudah ada kok. Sedang ada masih ada yang lahir pada tahun 50, 60, 70, 80 ada sudah mengalami hantavirus. Namanya bukan hantavirus karena hantavirus adalah nama yang sekarang yang Anda kenal ya. Jadi Anda sudah mengalami itu, tapi kemudian tubuh Anda bisa mengatasi lah. Tapi makin lama hantavirus itu makin kuat dan makin kuat dan makin kuat. Bapak Ibu, apa yang menjadi ketakutan Anda akan COVID? Hantavirus memang lebih berat daripada COVID. Karena penularan yang masuk adalah Anda cukup dengan menghirup. Jadi kalau Anda menghirup, masuk dalam hidup Anda, menghirup tuh ya, udah. Jadi masuk dan terhirup gitu. Jadi Bapak Ibu Anda harus hati-hati terhadap tikus. Kebetulan di rumah saya tikus jarang masuk ya. Kalau masuk juga tikusnya keluar lagi gampang gitu ya. Bapak Ibu, siapa yang berisiko kena hantavirus gitu ya? Kalau Anda tanya sama saya, ya yang potensi bersinggungan dengan hewan tikus itu. Tikus ada di mana biasanya? Di gudang. Ya, kalau gudang dalam rumah ya tidak. Yang gudang yang besar itu. Nggak, Anda kalau membersihkan gudang, membersihkan lumbung, kalau membersihkan garasi yang sudah tidak terpakai, hati-hati. Kalau membersihkan Anda pakai saja sarung tangan sama sepatu lah yang tinggi gitu. Kemudian kalau Anda ngalami banjir, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi banjir itu mengakibatkan virusnya gara-gara tikusnya mati. Kalau rumah Anda tidak pernah banjir, Anda sudah aman lah Bapak Ibu. Jadi Anda pengendali hama tikus, hati-hati. Anda berkemah atau Anda mendaki area naik gunung yang banyak tikusnya lah. Anda mengerti kalau Anda mau membersihkan got atau apa, Anda gunakan baju yang tertutup, sarung tangan, dan pakai sepatu. Gitu. Pastikan kalau Anda mau udah membersihkan, Anda bisa bersihkan barang-barang itu dulu, baru Anda lepas. Pencegahan yang harus dilakukan, ya Anda harus jaga kebersihan rumah Anda. Tikus paling suka sampah-sampah. Jadi kalau sampah itu taruh depan rumah, nggak diambil, gitu ya, udah 3 hari, 4 hari, tikus akan masuk gitu ya. Anda kalau naruh makanan juga hati-hati. Kalau Anda mau, tikus tuh bisa mencari celah gitu. Jadi Anda harus kurangi celahnya itu Anda kurangin. Anda hindari kontak langsung. Itu penting Bapak Ibu. Jadi intinya orang yang bersih, yang rumahnya aman gitu ya, bersih ya cenderung lebih sedikit peluang untuk terkena hantavirus tidak gitu ya. Masalah utamanya adalah sampai hari ini kita sudah membaca dan banyak Anda tahu, hantavirus belum ada vaksinnya. Bapak Ibu, begini, saya tuh di kontak sama mami saya. Dia kontak saya tanya, gimana, sehat nggak? Mami saya lagi sakit, Bapak Ibu. Wah, tubuh ini kayak dihantam, pusing, sakit perut,
dan kemudian bawaannya lemes sekali. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Nggak tahu, dia bilang. Di rumah dia ada pembantu kena. Nah, pembantu ini saya masuk rumah sakit nih. Sekarang udah beres semua ya. Terus waktu dia lagi istirahat selama beberapa hari, sekarang sudah sembuh Bapak Ibu. Kakak saya cerita, beberapa hari sebelumnya, dia juga sakit. Wah, itu demam tinggi, pusing, kepalanya sakit, kemudian berdebar-debar, perutnya sakit, sampai muntah. Beberapa hari. Sudah sembuh sekarang. Kenapa saya tanya? Anaknya dia, jadi ponakan saya, itu juga ngalami seperti itu. Saya tuh berpikir, ini kenapa kena begini ya? Itu dia di kota lain jadi ada di kota lain. Kemungkinan teman sekolahnya kena. Gitu, karena saya tahu kakak saya dan keluarga saya tidak makan yang pinggir jalan kotor-kotor, tidak makan gitu. Rumahnya juga bersih, tidak ada di atas lagi, nggak kena banjir Bapak Ibu. Temannya mungkin kena, di sekolahnya kena. Dibawa ngobrol sama anak ponakan saya ini, ponakan saya sakit, berapa hari kemudian bapaknya sakit. Bapaknya nengok mami saya kena, membantu juga kena. Itu sakit apa? Kita nggak tahu, sama sekali kita nggak tahu penyakit ini. Kejadian ini baru seminggu yang lalu Bapak Ibu. Saya pikir kalau penyakit hari-hari ini penyakit apa ya seperti itu ya. Kalau bilang hantavirus, kondisinya mirip-mirip tuh. Jadi sakitnya mirip, situasinya mirip, demam, nyeri, kelelahan, pusing, menggigil, pencernaan, mual, muntah, diare, sakit perut. Bapak Ibu, kemungkinan. Jadi saya mau bilang, tapi ini berita baiknya lah. Hantavirus kemungkinan tidak akan menyebar seperti COVID. Tetapi Bapak Ibu harus hati-hati ya. Sebab hantavirus ini semakin ke sini banyak penyakit Bapak Ibu. Anda harus mengerti bahwa hantavirus belum ada vaksinnya. Tapi dengan Anda menjaga kebersihan, saya mengerti bahwa Bapak Ibu akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Gitu ya nih. Oke Pak Runa, tapi kalau kita mengarah ke dalam ayat tema kita di dalam Lukas, itu kan kita tahu bahwa salah satu tanda akhir zaman terjadi adalah penyakit sampar, di mana-mana akan terjadi itu. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini itu kan banyak virus-virus baru yang semakin sering muncul lewat berita dan kita mendengar dan akhirnya pun terlewati dengan begitu saja. Apakah ada kemungkinan di waktu yang akan datang kita akan mengabaikan semacam penyakit sampar yang akan terjadi di kemudian hari itu, Pak? Begini, Bapak Ibu, ini penting ya. Kalau saya bilang, kalau saya bilang jangan ke rumah sakit, ya nggak benar juga ya. Kalau Anda mengalami kelelahan, gangguan kesehatan, Bapak Ibu, ambil posisi ini. Anda istirahat. Anda diam sehari atau 2 hari. Anda akan pulih dengan cepat. Jadi, kalau Anda mengalami sebuah hal ini, Anda ke rumah sakit, Anda mungkin akan ditanya, di data, masuk statistik. Penyakitnya tidak jelas apa, obatnya juga pasti belum jelas. Karena kebanyakan yang diminum kakak saya, mami saya itu adalah vitamin untuk jaga tubuh. Waktu itu diberikan, tiba-tiba dalam 2 hari pulih. Karena mami saya sudah tua, jadi butuh 5 hari untuk dia balik lagi. Tapi dia di rumah dijaga gitu. Kakak saya kira-kira 3 hari. Kalau ponakan saya 2 hari. Jadi Anda minum semua untuk kesehatan tubuh Anda. Itu bisa lewat. Nah, penyakit hantavirus, kalau dibiarkan, ini seperti COVID.
Anda sudah tahu bahwa di muka bumi ini, menjelang hari-hari ini yang bakal jadi sampar, ini banyak. Jadi Anda tahu ada cacar monyet, ada hantavirus, ada penyakit, banyak penyakit itu banyak. Bapak Ibu tahu penyakit yang di Afrika yang belum berkembang tuh. Ya bukan Ebola, bukan Ebola. Sedang berkembang tapi ternyata hanya berkembang di Afrika dan tidak keluar. Bapak Ibu harus paham pelan-pelan bahwa penyakit yang keluar, karena kita tahu sekarang bahwa COVID itu sebenarnya rendah tuh. Tidak ada kematian yang harus terjadi. Karena masalah kita takut, kita nggak ngerti, itu menurunkan efek tubuh Anda untuk melawan penyakit itu. Ditambah yang harusnya Anda minum obat, darah tinggi atau obat diabetes, dilarang. Jadi tidak boleh minum diabetes, tidak boleh minum obat darah tinggi. Wah, itu orang yang mengalami sakit. Tidak minum yang Anda harus minum setiap hari untuk ginjal Anda, untuk pengobatan Anda dihentikan sama sekali. Itu ya pasti bisa meninggal kalau begitu. Jadi hari ini Anda kuatkan tubuh Anda tetap percaya. Sebab hari ini apapun yang keluar di media, sebetulnya lebih ketakutan, dampak, pemerintah nanti akan mengatakan vaksin. Ini menjadi sulit Bapak Ibu. Jadi adalah penting untuk Anda jaga kondisi tubuh. Kalau Anda sudah mulai ada yang nggak enak dengan tubuh, segera istirahat. Itu akan membantu tubuh Anda tetap sehat. Gitu ya nih. Tapi Saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat lah. amin, 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 amin. Kalau bisa saya menyimpulkan artinya tenang dan juga tetap berjaga-jaga. Tapi Pak Runa bisa menjelaskan sedikit tidak perbedaan antara kita berjaga-jaga dengan bijaksana atau hidup dalam paranoia akhir zaman, ketakutan akhir zaman? Begini, akhir zaman adalah merupakan satu hal yang pasti kita alami. Kita sekarang sudah masuk akhir zaman toh. Kita pasti mengalami ini semua. Ekonomi Anda. Bapak Ibu Anda harus siap-siap. Ini ekonomi akan digoncang. Cukup kuat ini ekonomi. Anda sudah harus menyiapkan hari-hari ini cadangan dana. Anda harus berdoa sama Tuhan dan Tuhan memberikan sama Anda peluang-peluang Anda untuk berkarya. Anda harus mengerti bahwa Anda harus menyiapkan. Anda tidak boleh berhambur-hambur, foya-foya, tidak. Anda harus hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu, kalau Anda sudah bertahan dengan ekonomi, sudah bagus. Yang kedua, kalau Anda investasi, Anda pilih yang benar-benar baik. Pilih yang betul-betul menguntungkan. Pak, bunganya kecil. Kali ini lebih baik dana yang kecil, tapi bisa menutup Anda untuk Anda mengelola. Kalau Anda invest tempat yang besar, yang banyak duitnya, yang notabene pengembaliannya juga banyak, returnnya besar, tapi risiko juga besar. Kalau Anda yang risiko itu adalah uang Anda yang tidak terpakai, uang Anda sudah berlimpah, no problem. Tapi kalau Anda dalam kondisi yang biasa saja, sebaiknya Anda bijaksana hari-hari ini. Anda tidak boleh takut terhadap ini semua, sebab kita pasti mengalami akhir zaman ini. Jadi, satu itu ya, uang Anda, tabungan Anda harus tahu. Kedua, investasi Anda harus jeli memilih. Anda tahu harga-harga barang sekarang sudah naik semuanya. Sementara ini tidak diberitakan di media. Kenaikan ini sepertinya Anda tidak tahu banyak. Tapi ini sudah naik semuanya. Ada yang bilang bahwa kondisi hari ini akan mengulang kembali 98. Bapak Ibu, Anda harus tahu loh. Kondisi yang terjadi 98 adalah kondisi yang terjadi hari ini.
apa yang diambil oleh almarhum Pak Soeharto, diambil oleh Pak Prabowo hari ini. Dampaknya sama itu. Jadi kalau Anda melihat, wah ini bisa jadi 98 nih. Saya berdoa tidak, tapi kita harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti bahwa ini repotnya di Indonesia ini, banyak orang yang tidak sadar. Gitu. Mereka masih melakukan hal-hal, sepertinya Indonesia ini adalah bangsa yang besar, yang bisa melakukan hal segala sesuatu, dan menantang banyak hal. Bapak Ibu, salah satu saya katakan ya, Anda tahu orang-orang Indonesia yang diculik, bukan culik ya, ditahan oleh Israel. Bapak Ibu tahu ya peristiwa itu ya. Itu masuk berita dan banyak berita yang disakiti Israel, itu di kondisinya kayak orang yang ditawan Israel lah. Bapak Ibu, kita harus melihatlah bahwa situasinya itu yang benar ya, saya bilang ya Israel benar gitu loh. Kalau Anda mau ke Singapura, Anda mau ke, bukan Singapura, kalau Anda mau ke Amerika, Anda mau ke New Zealand, Anda mau ke Rusia, kan Anda punya visa tuh. Anda urus visa itu. Visa adalah izin. Lah kalau Anda nggak ngurus visa gimana? Anda berangkat ke sana gimana? Nah, ditangkap tuh orang sana tuh. Nah, itulah kondisinya. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi ini ada baiknya Anda mengerti apa yang harus Anda ambil. Bapak Ibu hati-hati di tempat Anda, kota-kota Anda berhati-hati ya. Karena ini kejahatan sudah naik. Ini ada yang bilang Jakarta adalah Gotham City. Gotham City. Ya kalau Gotham pakai Batman juga beres gitu. Karena ada banyak kejahatan-kejahatan yang muncul, begal tengah jalan muncul. Nah, apa kaitannya dengan hanta? Kondisi yang hanta ini terus akan berkembang. Tetapi saya percaya bahwa dengan Anda percaya sama Tuhan, Anda akan aman. Di kondisi di muka bumi ini, peperangan ini Amerika sudah selesai. Kapal induk sudah 3 ditarik ya. 2 kemarin, 1 lagi yang kemarin paling besar ditarik. Jadi di Iran, Amerika sudah tidak ngurusin Iran. Israelnya masih mau pokoknya Iran sampai habis nuklirnya. Jadi perangnya belum selesai nih kata Israel. Amerika bilang sudah selesai. Jadi ini antara Netanyahu sama Trump ada sedikit konflik. Kan Anda baca di IG Anda, di TikTok Anda atau di berita bahwa Trump berkata bahwa kalau dia nyalon jadi Perdana Menteri Israel, bagus nih. Jadi ribut lagi. Bapak Ibu harus lihat ya. Perang Ukraina jalan. Perang Iran selesai. Tetapi kondisi di Iran itu akan masuk sampai ke semua kondisi di muka bumi. Sebab Selat Hormuz sampai hari ini masih ribut. Amerika serahkan sama Israel. Israel tidak mau berhenti. Terus mau perangi Iran. Sekarang Lebanon sudah disikat. Jadi Israel mau habiskan Iran sama sekali. Iran, kalau Anda tahu Bapak Ibu, kondisinya sudah tidak bisa bergerak. Hanya bisa Selat Hormuz saja. Bapak Ibu, Anda harus membaca berita yang benar tentang Iran. Iran sebetulnya sudah habis semuanya. Selama ini Iran bisa ngebom itu kok bisa Pak? Dari mana? Rusia membantu. China bantu makanan. Jadi makanan dari China, semuanya dari China. Kalau kondisi-kondisi perang,
Yang ngasih tahu di sini tempatnya dibom. Rusia yang ngasih tahu. Nah, kondisi ini masih berjalan sampai hari ini. Bapak Ibu, Anda harus tahu next-nya perang akan berjalan ke timur. Kita melihat bahwa Amerika dengan China kondisi tidak baik ya. Anda tahu bahwa pertemuan Trump dengan Xi Jinping kemarin hasilnya ternyata tidak baik. Dari Amerika pulang semua dan meninggalkan semua buah tangan dari China dibuang. Itu hasilnya ada sekitar satu box besar itu. Dibuang sana semua, nggak dibawa pulang. Bapak Ibu tahu bahwa pola ini terjadi. Jadi China sudah kasih tahu sama Trump. Anda mengerti bahwa Trump itu masih menarget Kuba. Dia menarget Kuba. Dan Anda tahu bahwa perang nanti berikutnya akan ke daerah timur. Jadi Anda harus siap-siap dengan ini semua. Apa yang terjadi dengan kondisi di muka bumi? Bapak Ibu, Anda harus melihat ya, di muka bumi ini kita akan masuk dalam kondisi yang berat. Anda yang orang percaya, Anda anak Tuhan, Anda yang berkata positif, Anda punya iman, Anda berjalan dengan penginjilan, Anda tidak takut, Anda percaya sama Tuhan, ya, Tuhan akan melindungi Anda. Aman, kita aman. Mata Anda mungkin melihat, telinga Anda mendengar, kondisi Anda mengalami, semua kondisi kejadian-kejadian ini, tidak ada satupun dibiarkan menjamah orang Kristen. Kalau Anda percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita berdoa, hari Rabu kemarin, 2 hari yang lalu, tanggal 20 ya, Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei, hari itu diadakan doa. Dan kita ingin untuk mengumpulkan terus 1 juta pendoa. Ini gabungan dari mana-mana semuanya. Bapak Ibu, saya tidak perlu beritahu sama Bapak Ibu, kita sedang dalam kondisi berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Anda harus lakukan doa ini. Gitu ya nih. Amin. Pak Runa, kita kalau kembali ke hantavirus dulu nih Pak ya, ini juga ada beberapa polemik di dalamnya. Ini ada yang mengatakan bahwa ini juga salah satu politik lagi untuk terjadi pandemi global lagi supaya sistem bisa terkontrol secara lebih besar. Boleh kita lihat satu video ini terlebih dahulu Pak? Ini bayangan saya. Nanti misalkan terjadi hantavirus KLB atau outbreak atau public health emergency international concern ada di Jawa Barat misalkan. Maka IHR itu memerintahkan pada pemerintah kita untuk vaksinasi dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi kalau disitulah trik-triknya mereka nanti akan seperti itu. Apakah itu nanti benar apa tidak? Itu analisisnya, analisis saya. Ya. Ini digadang-gadang bahwa polanya akan sama lagi seperti waktu zaman COVID, Pak Runa. Nah, waktu zaman COVID tadi Pak Runa di awal sudah mengatakan bahwa kita juga tidak tahu vaksin apa saja yang sudah disediakan waktu itu. Nah, kalau misalkan, dan kemarin juga sudah ada beberapa pernyataan dari Pak Runa bahwa pada zaman COVID kemarin kita tidak vaksin ya Pak ya. Saya sendiri pun tidak vaksin, Pak Runa pun tidak vaksin. Nah, kalau misalnya terjadi lagi Pak, dan ini kita diarahkan lagi untuk vaksinasi lagi secara global nih Pak. Kira-kira sebagai orang Kristen yang percaya kuasa Tuhan, kita harus bergerak seperti apa Pak? Mungkin dalam menghadapi rasa ketakutan yang di bawah tekanan ya Pak, seperti kemarin kondisinya itu. Kira-kira kita harus menghadapinya seperti apa sih Pak? Bapak Ibu, coba pikirkan ini sebentar ya. Ada undang-undang, sudah disahkan sebagai undang-undang ya. Baru saja. Tanggal 19 Agustus yang kemarin lalu, 2025.
Sudah disahkan. Kalau Anda menghambat program pemerintah dalam hal kesehatan, Anda sebut vaksinasi lah ini ya. Anda menghambat program pemerintah dalam kesehatan, maka orang itu dikenakan denda maksimal 500 juta. Anda sudah tahu itu ya. Saya tahu Anda tahu ini. Kalau misalnya Jawa Barat kena, kemudian dengan trik mereka seperti kata tadi yang dikatakan di sana, bahwa di seluruh Indonesia dikenakan vaksin. Dan vaksin itu dikatakan sebagai program pemerintah. Kalau Anda nolak vaksin ini, Anda dianggap sebagai nolak program pemerintah. Anda denda maksimal 500 juta. 500 juta ini banyak loh Bapak Ibu. Anda harus pikir baik-baik. Di Indonesia, kelihatannya belum akan berlaku 2026. Saya sudah katakan nanti aturan-aturan yang akan mencepit orang akan keluar di 2028 dan di 2030 menjadi kekuatan yang betul-betul mantap. 2026 belum. Jadi kalau sekarang, vaksin, ada orang mengatakan, saya tidak mau, suka-suka saya, badan-badan saya tidak mau. Pemerintah juga nggak bisa apa-apa, gitu ya. Tapi kalau Anda melihat situasi hari itu, aturan ini akan semakin kuat, dan semakin kuat. Anda akan bertemu aturan yang kuat di Indonesia nanti setelah tahun 2028. 2029-30. Jadi kita sedang berjalan ke sana tuh. Anda akan bertemu dengan itu. Apa yang harus Anda lakukan? Jadi saya bicara pada tahun 2028, 2029, 30 ya. Bapak Ibu, sangat kecil kemungkinan untuk Anda bisa lepas. Jadi Anda harus berhadapan dengan kena denda gitu. Bapak Ibu tahu ya, bahwa orang-orang percaya akan diberkati berlimpah-limpah. Kalau Anda ketemu dengan itu, Anda bayar. Anda bayar terus. Bayar terus. Anda mundur. Anda bayar mundur. Mentok pengangkatan. Karena di muka bumi ini, semua harta Anda tidak berguna. Anda yang masih suka dengan harta, yang masih cintakan harta, masih berpikir harta itu penting, Anda harus berpikir ulang Bapak Ibu. Berpikir ulang. Jadi hari ini engkau harus berpikir ulang. Semua yang engkau kumpulkan di muka bumi, yang engkau dapatkan di muka bumi, Tuhan menyuruh Anda dan saya supaya Anda pakai itu untuk diri Anda bisa selamat dan Anda dijauhkan dari hal ini. Berapapun Anda bayar, Anda bilang sama saya pasti, Pak, kalau saya nggak punya duitnya gimana? Bapak Ibu tahu ya, di masa seperti ini, justru Tuhan akan memberkati Anda berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi supaya Anda ngerti ya. Di masa kita memasuki satu kondisi keuangan yang naik turun dan bergelombang gitu, di saat orang susah ngalamin, engkau akan mendapatkan dana. Engkau mendapatkan berkat. Mendapat kekayaan. Untuk apa? Bukan Anda nikmati loh. Tetapi untuk membuat hidup Anda bertahan, bayar. Anda mundur terus tuh. Bayar, Anda mundur. Naik. Bisa nangkap ini Bapak Ibu ya? Jadi masalahnya adalah kalau Anda masih memegang uang, masih mencari uang, masih inginkan uang, tapi Anda nggak tahu sebetulnya dampak apa yang ada atas uang itu. Bisa ya Bapak Ibu ya?
Jadi kalau ngalamin itu, saya bilang tidak. Kalau saya udah nggak bisa bilang tidak, harus bayar. Saya bayar. Uang dari mana, Pak? Saya percaya tangan saya pasti ada uang kok. Bayar aja. Mundur terus. Kalau saya bayar, saya nggak salah kan? Bayar saja. Kalau Anda berpikir, Pak pakai apa bayar, saya nggak punya uang segitu. Anda harus mengerti saat ini. Jangan bilang Anda nggak pegang. Jangan bilang Anda nggak punya. Engkau berkata, Tuhan akan memberikan kepadaku. Terus saja Bapak Ibu. Lain kalau Anda memang diminta Tuhan untuk misalnya, engkau harus masuk penjara. Engkau harus mengalami sesuatu. Tapi kalau tidak, kau akan bayar. Gitu aja Bapak Ibu. Jadi, saya cuma menantikan masa di mana Tuhan akan datang kedua kali. Jadi, hantavirus, ini mungkin bukan hantavirus ya. Akan ada hanta 1, hanta 2, hanta 3, atau A, B, C yang lain. Tetapi aturan ini akan diperkuat 2029-2030. Terus ke depan. Gitu, Yani. Apakah kita bisa samakan kondisi atau keadaan itu dengan berpikir bahwa iman kita sedang diuji saat itu, Pak? Untuk memutuskan mengikut jalan yang benar atau... Oh, gini. Hari ini latihan iman. Yes. Latihan iman di hari ini, Bapak Ibu. Jangan begini, masalahnya datang, Anda latihan iman di sini. Ya, gimana? Sebelum ini datang, Anda sudah latihan di sini nih. Waktu ini datang, Anda baik-baik aja. Jadi, latihan iman. Apa sih yang harus dilakukan orang-orang percaya hari-hari ini? Bapak Ibu harus mengerti loh. Saya kalau ngelihat misalnya IG, TikTok, YouTube, banyak orang berdebat hal nggak penting. Saya tuh baru nonton di YouTube. Jadi pertikaian antara, ada tau lah, tokoh-tokoh dari luar sana yang yang nggak suka sama Kristen nih. Dijawab itu, wah ini ngadu A, B, C, D, E. Menurut saya topiknya pun sudah nggak cocok nih. Omongan sudah beda. Jadi singkirkan yang seperti itu. Anda nonton satu saja, ambil yang bagus, nonton, udah, yang lain nggak usah ditonton. Yang kayak gitu, itu nggak ngelatih iman Anda. Hari ini Anda latih iman Anda. Dengan berdoa. Anda minta sama Tuhan, Tuhan, latih imanku Tuhan. Dari yang kecil dulu Tuhan. Supaya aku belajar imanku pelan-pelan. Tuhan akan kasih yang kecil sama Anda. Nanti Anda belajar pelan-pelan gitu. Anda kan nggak diminta hari ini juga pindahkan gunung. Tidak. Untuk hal kecil Anda harus latihan loh. Anda tahu bahwa Tuhan ingin Anda latihan seperti ini. Iman Anda lakukan. Tuhan sudah sediakan semuanya kok. Kesembuhan Anda, masalah-masalah yang Anda hadapi, semua sudah Tuhan sediakan. Gini. Engkau dijauhkan dari masalah, Tuhan sudah bereskan. Engkau menghadapi masalah dan engkau menang. Ini Anda latih. Anda bilang, Tuhan, boleh nggak aku latihan iman? Misalnya Tuhan, hari ini aku lagi sakit nggak enak badan nih. Aku berdoa untuk kesembuhan. Kau katakan yang firman Tuhan. Kalau engkau sembuh, kau sudah latihan Bapak Ibu. Nah, latihan kecil-kecil ini dibuat ada sekarang. Kan saya udah bilang bahwa kondisi aturan-aturan diperkuat itu nanti setelah 2028. Habis itu Bapak Ibu, engkau akan ketemu CBDC. Bapak Ibu, jadi Current Bank Digital Unit. Itu Anda akan alami Bapak Ibu. Jadi uang Anda, itu arahnya jelas. Datang dari mana, dipakai buat apa.
Nah, kalau hari ini, kalau Anda ngasih uang misalnya belanja produk ya, belanja bensin lah, Anda bayar pakai uang cash, kan nggak ketahuan Bapak Ibu. Bensinnya habis, uangnya juga nggak pakai nama. Nah, kalau Anda pakai CBDC, uang Anda itu ada namanya loh. Jadi, ini kalau saya tahu CBDC yang masalah adalah para koruptor. Bapak Ibu Anda tahu, ini di bank ada 39 miliar uang nggak jelas kepemilikan. Jadi kalau misalnya saya koruptor, gitu, saya kumpulkan uang, saya taruh pakai nama anak saya. Kemudian saya meninggal. Kan uang itu nggak tahu punya siapa tuh. Anak saya juga nggak tahu. 39 miliar. Nah, besoknya saya dikabari lagi. 400 miliar ditemukan. Nah, 2 hari kemudian ditemukan lagi. 400 T. 400 T. Triliun. Gimana coba Bapak Ibu? Itu besar. Jadi bangsa ini itu dengan uang-uang itu kalau diambil oleh pemerintah ya, kita cukup punya dana, kita bisa hidup. Gitu. Ini kalau koruptor disikat semua, Indonesia tuh aman. Saya sudah pernah bilang, Indonesia tuh aman. Sono kena, sini kena, tapi Indonesia aman. Masalahnya Indonesia dagang dengan luar negeri. Kita kena 20%. Nah, goyang-goyang oli, plastik, goyang-goyang tuh harganya. Tapi goyang sebentar naik lagi kok gitu. Jadi Bapak Ibu tahu ya, ini bangsa karena ada orang-orang Kristen yang berdoa. Gitu. Tapi gambaran seperti ini ya Pak Rona terjadi dalam satu waktu misalnya perang, ekonomi, lalu kemudian sekarang beredarnya virus hanta ini. Ini ada yang mengatakan juga bahwa elit global sedang menyiapkan untuk dunia yang buruk ke depan gitu Pak. Dan kita mungkin lihat video satu ini terlebih dahulu. Jangan percaya dengan narasi konspirasi pandemi. Siapa yang konspirasi? Masyarakat harus kritis atau panik Pak mendengar hanta virus? Hanta artinya omong kosong. Ngapain buang waktu mendengarkan omong kosong? Itu. Pesan Bapak untuk Menkes. Pak Budi, tolong kembali sadar dan cintai bangsamu sebelum waktunya terlambat. Hidup kita akan berakhir. Tetapi satu yang pasti, Tuhan berdaulat. Yang mengatur hidup mati manusia bukan manusia, tetapi Dia. Pak, pesan untuk masyarakat soal hanta virus. Pelajari artinya, dalam bahasa Ibrani artinya omong kosong. Kebohongan. Untuk apa? Jadi jangan ikuti narasi-narasi yang dibangun, karena itu semua ada pesanan. Bukan murni dari kemampuan mereka. Pak, kalau kita lihat kan ini banyak yang berbicara para ahli epidemiolog. Nah, sementara ahli virus Gini, belum saya ada yang bicara. Gimana Bapak ilmu melihat? yang mereka terima itu adalah ilmu nyontek. Oke? Bukan mereka yang bikin. Ya, untuk apa? Untuk menjustifikasi sesuatu keadaan hanya dengan data statistik. Dah, tikus. Jangan nyalain tikus, ya. Jangan nyalain tikus, ya. Jangan yang salahin mereka yang sebenarnya mereka lah yang tikus. Paham ya? Perhatikan, kenapa mereka selalu menggunakan binatang? Karena ini adalah mark of the beast. Ya, manusia-manusia yang punya jiwa binatang. Makanya apa? Hukum homo homini lupus, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Kenapa dia main di kapal? Karena dia takut nanti diklaim atau dituntut oleh negara yang dipersalahkan sama dia. Contoh Cina. Makanya dia main di laut. Supaya jangan Cina. Enak aja kata Cina. Cina ngelawan. Hindari rumah sakit. Supaya apa? Supaya jangan orang sakit apa aja, semua dicatat. Berdasarkan jumlahnya bertambah, itu akan dijadikan dasar untuk dilakukannya KLB. Diumumkannya KLB. Ini penting. Itu. Pemaksaan vaksin akan terjadi kalau KLB mereka umumkan. Kalau rakyatnya diam-diam aja, tidak
tidak menyatakan sikap, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tubuhku adalah bait Allah, ya selesai barang itu. Oleh sebab itu, pilihan ada di tangan rakyat. Mau ikut jadi budak atau tidak. Ini pernyataan-pernyataan Pak Aruna yang seperti ini nih, apakah ketakutan terhadap pandemi membuat kita tuh sebagai manusia lebih mudah dikendalikan oleh sistem dunia? Karena katanya ini ada pesanan gitu, politik lah Pak. Kita tahulah, COVID ya, itu kan gara-gara Amerika dan China toh. Jadi tentara Amerika datang ke China untuk latihan militer hari itu. Di China itu ternyata satu box yang berisi virus COVID meledak. Problem tuh. China mengatakan yang salah dari Amerika. Amerika bilang yang salah China. Ribut nih. Sampai sekarang tidak jelas yang salah yang mana. Jadi hari ini hantavirus ada di perairan. Saya setuju dengan tadi itu bilang bahwa kenapa di perairan? Jadi nggak ada negara-negara yang kena tuh. Tapi ada 3 yang meninggal dan ada orang Indonesia dalam kapal itu. Bapak Ibu harus tahu bahwa pola ini adalah pola yang terjadi dan itu didukung oleh elit global. Anda bilang bukan elit global, Pak. Anda ngomong soal COVID kemarin lah. Kemudian baru kebongkar loh waktu Jeffrey Epstein. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu. Siapa yang ngurusin Jeffrey Epstein? Siapa yang melihat Jeffrey Epstein ada di mana? Hidup apa tidak dia? Jangan-jangan Anda sudah lupa siapa Jeffrey Epstein. Siapa Jeffrey Epstein ya? Kok Anda enggak seperti enggak? Padahal pengaruh Jeffrey Epstein semuka bumi. Dan kelihatannya dia juga belum meninggal. Ghislaine Maxwell di mana? Apakah ada di Florida? Atau di Israel? Katanya masih di penjara. Yang di penjara wajahnya sudah beda. Di Florida saya sudah ketemu ada sebuah talk show di pinggir jalan. Ghislaine Maxwell tuh. Jadi semua kondisi itu dengan mudah dilupakan orang. Orang lagi berpikir, yuk kita cari duit karena kondisi lagi susah. Di muka bumi ini, manusia akan ditundukkan dengan 3 hal. Tidak ada yang nolak. Kesehatan, keuangan, militer. Pasti. Pola kerja dari elit global selalu menyertakan 3 hal ini. Kalau sudah soal kesehatan, Bapak Ibu tahulah di muka bumi. Pola vaksin apa yang bagus? Vaksin bagus kok, saya tahu. Vaksin orang Israel penemunya dan bagus. Vaksin yang bagus vaksin apa? Banyak. Berapa tahun? Lama tuh Bapak Ibu ya. Lah kalau vaksin yang baru 75 hari, penemu vaksin COVID sudah masuk penjara Bapak Ibu. 75 hari dia menemukan vaksin. Ya pertama orang senang, tapi dampaknya Anda tahu, negatif semuanya. Kita bersyukur kita divaksin dengan Sinovac. Datang Indonesia sudah nggak ada kekuatannya itu. Tetapi memang itu yang dipakai oleh elit global. Kesehatan. Tidak ada orang nolak kesehatan. Keuangan. Dan ketiga, militer, keamanan. 3 ini pola yang mereka ambil. Jadi hari ini saya mengatakan, Anda harus melihat masa lalu. Bagaimana kondisi di muka bumi. Jadi soal perang, keamanan, Anda harus lihat. Itu.
Nah, kalau kita mau melihat cara kerjanya si Elite Global ini, Pak Aruna, sebenarnya juga dari awal Januari itu mereka sudah memprediksikan, atau tahun lalu ya, saya kurang mengikuti, tapi sudah memprediksikan apa yang saja yang terjadi sepanjang bulan-bulan yang ada di tahun 2026 katanya. Boleh kita lihat satu video ini? Ini hanya sekilas Pak Runa, tapi kalau Pak Runa ingat beberapa bulan lalu kita seminar tuh Pak Runa selalu mengingatkan bahwa akan ada yang terjadi di bulan Agustus, September, dan Oktober mendatang itu di tahun ini Pak Runa. Nah itu bisa dijelaskan Pak Runa mungkin apakah keterkaitan dengan perancangan-perancangan dari Elite Global ini juga akan terjadi gitu Pak? Ini, Bapak Ibu, saya tidak mengerti apa. Tapi waktu saya berdoa, kuat sekali tentang bulan 8, 9, 10, 2026. Anda pikir baik-baik ya, 2026, bulan 8, bulan 9, 11, 10. Ini Anda harus berjaga-jaga. Waktu Anda berjaga-jaga itu, Anda harus bersiap diri. Saya katakan kalau Anda siap-siap, maka semua dampak kejadian 3 bulan itu akan Anda lewati dengan aman-aman saja. Karena sudah berdoa. Kalau ditanya terjadi apa, kurang tahu saya. Tapi saya lihat kondisinya itu sepertinya parah gitu. Kalau bicaranya soal vaksin, menurut saya ini bulan 5 ya, Iya, 3 bulan lagi mungkin juga tidak. Jadi pola ekonomi, kerusuhan Bapak Ibu, Anda harus berdoa. Kerusuhan di semua tata ruang masyarakat, Anda harus berdoa. Anda harus berdoa untuk sejahtera kota di mana Anda tinggal. Kejadian ini bukan hanya bulan 8, 9, dan 10 loh. Ini di tahun depan juga ada lagi. Cuma saya belum berani ngomong nih. Saya tanya sama Tuhan dulu gimana nih kondisinya gitu. Bapak Ibu, tapi saya mengerti bahwa tidak ada yang menakutkan. Bagi orang percaya kita berjalan terus. Anda hanya berdoa bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Merekalah orang yang paling kasihan sebetulnya. Orang yang nggak kenal Tuhan, yang membenci Tuhan, itu orang paling kasihan. Kalau ada Bapak Ibu dan saya ini udah aman-aman saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada kejadian misalnya, kerusuhan misalnya, Anda kan aman. Mata Anda melihat gitu loh. Tapi situasi Anda aman. Engkau akan dipagari oleh Tuhan. Hal yang buruk tidak akan menimpa hidupmu dan hidup saya. Untuk keluarga Anda dan keluarga saya. Untuk harta benda yang percaya kepadamu dan kepada saya. Itu aman Bapak Ibu. Makanya ini penting supaya Anda jangan mengambil handphone, ngetik, ayo berdoa, akan terjadi ini. Lah yang baca itu yang terjadi ini yang dibaca sama orang gitu. Yang berdoanya nggak diurusin sama orang. Ayo berdoa, titik sudah. Ayo berdoa supaya jangan terjadi A. Lah orang kalau membaca kan A-nya dulu tuh. Wah, tanggal sekian jadi A. Waduh Bapak Ibu. Yang berdoanya ini loh didahulukan. Bapak Ibu, kita akan memasuki sama-sama bulan 8, 9, 10 terus ke depan. Gandengan tangan, kuat, jalan. Tuhan menyertai, memimpin perjalanan Anda dan saya.
Anda melihat bahwa kondisi ini sudah ada dari tahun lalu. Dicoba berkali-kali dengan penyakit A, B, C, D. Dan penyakit itu hari ini Anda sudah lupa. Kemungkinan karena Anda berfokus kepada ekonomi, bisa. Tetapi si pembuat elit globalnya terus jalan. Penyakit A, dia kembangkan A plus atau gitu. Dia kembangkan B plus, B plus plus, B plus 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 gitu. Dia terus jalankan ini. Sebab dia ingin bahwa di muka bumi akan muncul peraturan-peraturan yang teguh dan kuat untuk menyokong kegiatan mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka ingin menjual vaksin. Menjual untuk kesehatan yang baik. Bapak Ibu Anda bekerja. Anda tahu kemana uang Anda akan habis? Kesehatan, nomor 1. Kedua, membayar kesalahan Anda dalam invest, dalam Anda nabung, Anda salah, ditipu orang, kehilangan uang, dan Anda akan membayar untuk keamanan Anda. Keamanan, keuangan, kesehatan. Ini dipakai oleh global. Dan Pak, kos kita ngalami gitu ya Pak. Ya, saya udah cerita sama Anda 3 hal tersebut. Bagaimana cara kita ngalami? Anda kerja dengan baik, Anda berpikir dan berdoa sama Tuhan. Cuma 3 hal ini. Gitu. Ini sebuah cara yang paling top, paling mantap untuk menghadapi pengaruh-pengaruh di muka bumi. Gitu ya nih. Saya sepakat sama Pak Aruna karena saya percaya juga bahwa kita semua hidup dalam jaminan Tuhan ya Pak ya. Pertanyaan terlebih dahulu Pak. Ini ada yang bertanya, Shalom, saya mengingat kembali khotbah-khotbah Bapak di masa lalu plus WBW kalau tidak salah ya Pak ya. Apalagi Board of Peace sepertinya akan menjadi fondasi munculnya Man of Peace. Apakah itu nubuatan atau tidak? Soalnya sedikit-sedikit sudah mulai terjadi nih Pak. Board of Peace kondisinya tidak berjalan. Jadi Board of Peace itu dibentuk Amerika, Israel, negara-negara Arab, Indonesia gabung di sana. Sebetulnya masalah Indonesia bergabung di Board of Peace, ini Indonesia baru sadar sekarang. Jadi masalahnya bertubi-tubi nih. Kita bisa geser sebentar pemikiran kita soal Board of Peace. Ini tetap ada, tapi gerakannya terbatas sekali. Kalau menurut saya, ditunda saja dulu, masukkan dalam lemari es, nanti kalau sudah berkembang lagi kita akan bahas. Gitu. Di seminar selanjutnya ya Pak ya? Apakah di channel ini atau di WBW Pak? WBW sebetulnya hanya membahas hal-hal yang penting aja. Jadi yang ini setiap sebulan sekali masih jalan. Iya. Kalau di WBW kan nggak sebulan sekali ya. Oke, berarti tetap setia di channel ini Bapak Ibu semuanya. Subscribe ya channel YouTube kami dan juga bergabung di JMM supaya tidak ketinggalan informasinya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan menurut Pak Aruna yang akan terjadi di depan lebih berbahaya akibat terjadinya hantavirus atau goncangan ekonomi yang sudah di depan mata dan mulai kita rasakan hari-hari ini. Ekonomi. Bapak Ibu hati-hati ya, saya udah ngomong sama Anda loh. Anda harus berpikir tabungan Anda, investasi Anda lagi bisnis mau bergerak, ini karyawan Anda harus berpikir. Karena banyak orang sekarang sudah tidak bekerja. Tapi nggak keluar datanya. Beritanya nggak Anda tahui. Tapi Anda tahu sudah banyak kalangan-kalangan bawah sulit mencari kerja. Bapak Ibu hati-hati karena kondisi ini bisa memicu kondisi sosial. Ekonomi berat. Hantavirus mah belakangan. Apakah dari ekonomi juga akan timbul kerusuhan seperti yang Bapak sampaikan tadi? Oh iya, makanya kita berdoa. Kita minta orang berdoa, bertubi-tubi, besar semua.
Bapak Ibu harus tahu loh, kelompok doa yang ada sekarang tuh banyak. Baik yang disiarkan maupun tidak disiarkan. Bapak Ibu, saya bicara di AWC. AWC adalah channel saya sendiri yang setiap hari Kamis. Saya sudah berkata bersiap. 3 seri itu Bapak Ibu. Bersiap, bersiap, dan bersiap. Anda dengarkan lagi apa yang harus dilakukan di sana. Intinya Anda harus berdoa. Berdoanya seperti apa? Anda nonton di acara itulah. Ada bersiap 3 ya. Bapak Ibu, ini serius ini. Kondisinya penting ini. Kalau Anda masih baik-baik saja hari ini melihat, Anda tahu karena doa. Gitu ya nih. Baik, terima kasih Pak. Ini selanjutnya, mengapa manusia modern yang katanya semakin pintar justru semakin sulit hidup damai Pak? Oh, manusia itu sekarang menunjukkan kepintarannya untuk membuat sebuah sistem. AI misalnya. AI yang bagus, orang ke trigger untuk membuat lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Mereka terus mengadu ilmu di tempat yang bagus itu. Tanpa memperhatikan sisi-sisi yang lain. Bapak Ibu tahu ya, alat-alat yang dihasilkan hari ini, itu makin bagus, makin bagus. Bapak Ibu sudah tahu belum robot yang gerakannya kayak orang. Gerakannya tidak kaku lagi. Sudah ada Bapak Ibu. Tapi baru dibuat tuh 12. Belum banyak, karena harganya mahal sekali. Gerakan sudah mirip orang. Saya sebenarnya mau beli 1 tuh. Buat di rumah tangga cocok tuh. Jadi Bapak Ibu harus melihat. Dah. Untuk orang membuat ini terus, orang sudah nggak peduli dengan hal-hal lain. Mereka membuat dengan kepintaran mereka satu hal. Tapi mereka lupa untuk membuat penahannya. Setiap mereka buat bagus, mereka tidak membuat untuk mengantisipasi itu. Ini dibuat lagi seperti ini. Dibuat lagi seperti ini. Terus dibuat. Antisipasi tidak dibuat oleh mereka. Makanya 1 kali, 1 hari, entah kapan, manusia akan berhadapan dengan robot, dengan AI. Itu bahaya loh Bapak Ibu. Nah, ini menarik Pak Rona. Kenapa manusia mulai menyerahkan keputusan hidupnya kepada kecerdasan buatan? Karena kecerdasan buatan itu berjalan aja gitu. Jadi untuk membuat yang baru kan manusia dulu harus berpikir toh. Ngobrol panjang lebar dan banyak kerjaan. Sekarang tidak perlu. Buat 1, ada ilmu yang baru, tambahkan sedikit. Terus bertambah sedikit-sedikit terus. Akibatnya berkembang begitu besar. Robot yang sudah bisa kungfu. Pernah nonton belum tuh? Di China, 2 robot berantem. Gerakannya halus kayak manusia. Itu sudah dipamerkan di China. Jadi kondisinya itu sudah dibuat semakin halus. Tapi manusia tidak pernah berpikir bagaimana menghentikan itu. Kan pikir gampang tuh. Oh nanti gampang lah. Kalau dicabut, di off kan dia akan berhenti. Saya berpikir bahwa kondisi dimatikan akan berhenti itu akan dibuat oleh robot. Robot menolak untuk itu. Jadi manusia melawan robot itu adalah merupakan sebuah keyakinan, kenyataan di masa depan. Bapak Ibu, kita harus bahas UFO ini. UFO ini berkembang begitu pesat. Kondisi dalam hidupnya seperti apa? Nggak dijelaskan. Sebentar lagi yang dijelaskan oleh Amerika, Anda tunggu 2 bulan aja. Nanti kita akan bahas ya. 2 bulan atau bulan depan Pak? Oh jangan bulan depan, belum keluar. Oke. Pak Runa, saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di rumah nih, dari YouTube. Shalom Pak, mengingat dan melihat kondisi cuaca yang tidak pasti dan terkadang sangat ekstrim. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah cuaca yang sekarang ini ada campur tangan elit global? Karena kita tahu bahwa ada pernyataan juga bahwa tsunami, kejadian di Aceh itu juga
sebenarnya buatan yang kita tidak tahu ya Pak ya, datanya itu memang benar atau tidak, tapi sudah disampaikan bahwa kejadian atau cuaca yang terjadi akhir-akhir ini pun juga sebenarnya sudah dirancangkan. Ya, nuklir kan itu, Iya, iya. latihan nuklir sebetulnya. Akibatnya jadi gempa besar dan tsunami. Kenapa Indonesia kena? Ya masalahnya tuh bukan Indonesia. Masalahnya Indonesia ada negara kepulauan. Nah, kalau airnya tsunami ya Indonesia itu yang paling menderita gitu. Kalau saya lihat, cuaca sebetulnya tidak. Tapi dampak cuacanya gitu loh. Jadi ada chemtrail gitu, terus dibuatlah untuk gempa-gempa buatan. Itu sebenarnya jauh daripada Indonesia. Tapi kalau hari-hari ini, Indonesia ini sudah merupakan tempat yang bagus dan strategis. Dan kita akan melihat kalau tempat sudah strategis, Amerika boleh lewat, habis itu NATO nanti lewat di Indonesia. China juga merasa bahwa kenapa Amerika boleh lewat. Kemudian China memasang pasukannya di pinggir-pinggir di Indonesia. Indonesia berubah menjadi medan laga perang. Itu kan problem, Bapak Ibu. Ini sudah terjadi semua. Bapak Ibu, Anda punya bensin. Ini di Indonesia semua bensin ya. 150 juta barrel. Beli sama Rusia. Bisa oke tuh, boleh. Siapa yang ngasih oke? Amerika. Loh kok Amerika, Pak? Kok boleh, Pak? Amerika minta supaya Indonesia membuka lahannya untuk lewatnya pesawat dan kapal. Gimana coba Bapak Ibu? Udah di oke. Udah 3 bulan lalu sudah oke nih. Jadi situasi itu terjadi. Di muka bumi, cuaca cuma di kondisi sedikit aja, diubah sedikit aja. Yang ada di lapangan itu besar sekali Bapak Ibu. Kita akan menghadapi gorila El Nino. Anda sudah melihat petanya ya? Saya bilang, wah ngeri banget ya petanya seperti ini. Saya berdoa hujan akan turun lah gitu. Kita tahu bahwa tahun 2026 ini berat. Tapi intinya adalah bagus untuk penginjilan. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Nana. Selanjutnya, apakah perkembangan AI bisa menjadi alat pengendalian akhir zaman, Pak? Oh iya pasti. AI itu adalah, dulu Anda percaya barcode. Terus diganti menjadi chip. Makin kecil chipnya. Sampai sebesar pasir. Lalu chip itu berubah menjadi AI. Gitu. AI itu yang berkembang. Anda kan tahu AI sekarang dari aplikasi yang Anda masukkan dalam HP Anda kan. Itu sudah banyak membantu. Orang sekarang nggak pakai lagi PPT gitu ya. Udah ada banyak bahkan khotbah sekarang pakai PPT. Yes. Gini Bapak Ibu. Saya sebetulnya tidak srek dengan khotbah pakai PPT. Gitu aja. Tapi yang mau pakai silahkan, bebas. Sebab kalau PPT dipasang, Anda nonton PPT, yang jelaskan pakai PPT itu. Ada di PPT semua. Jadi Anda berpikir, penjelasannya gimana sih? Nanti habis khotbah saya akan minta aja. Habis khotbah, Anda minta PPT, bawa pulang ke rumah, taruh, numpuk di rumah. Udah gitu aja Bapak Ibu. Jadi sulit gitu ya. Anda tahu bahwa AI adalah kendaraan yang akan dipakai oleh antikristus. Salah satu kendaraannya adalah AI. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Rona, kita harus bersiap dengan perubahan yang akan datang. Tetapi apakah teknologi membuat manusia semakin dekat atau justru semakin kosong secara rohani? Kalau saya sih deket dong. Selalu hasilnya ada dua. Ada yang kosong, ada yang isi. Gitu. Kita harus membuat teknologi tunduk sama Anda. Anda harus menggunakan AI. Bukan digunakan loh. Anda membeli robotik
untuk tujuan Anda. Anda memakai semua untuk kepentingan di muka bumi. Anda harus memakai alat-alat. Kan ini perkembangan zaman, Bapak Ibu. Tidak ada lagi orang yang pakai ChatGPT itu akan berkembang. Sekarang sudah parah ChatGPT. Ada yang masih pakai ChatGPT, udah parah kondisinya. Udah berganti dengan yang baru terus. Kecuali ChatGPT ngupgrade dirinya ya. Bapak Ibu, semua itu ada. Anda harus gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, Anda harus memakai. Gitu. Kalau Anda nggak mau pakai, nggak apa-apa, tapi harus pilih beberapa. Gitu. Minimal Anda tahu gitu perkembangannya. Indonesia ini perkembangannya baru AI itu baru yang aplikasi aja. Yang masuk dalam HP Anda. Yang di China perkembangannya udah hebat banget Bapak Ibu. Di Amerika juga udah hebat banget. Memang ada yang sudah ditampilkan, ada yang belum. Gitu. Tapi kalau Anda mau beli juga nggak bisa kok. Mahalnya bukan main Bapak Ibu. Anda nikmati saja, belajar dulu. Gitu. Baik Pak Runa, terima kasih Pak Runa. Saya mau sedikit berbincang dengan Pak Runa. Kita tahu bahwa perkembangan itu terjadi semakin cepat ya Pak ya sekarang. Tapi yang terjadi sebenarnya kita sebagai orang percaya, apalagi di usia gen milenial, terus Gen Z ini ya Pak ya, ini lebih kepada pribadi-pribadi yang tidak tahan pada proses. Karena semua serba gampang, semua serba dipermudah, akhirnya yang terjadi juga di sekitar kita itu banyak yang gampang lemah, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Akhir-akhir ini kalau di Kota Malang ada beberapa berita yang larinya ke sana hanya karena tidak tahan pada proses itu. Nah, ketika kita menghadapi perubahan yang tadi seperti Pak Runa bilang bahwa mendekatkan kita juga kepada Tuhan ya, perubahan teknologi ini, kira-kira bagi anak muda untuk bisa berpikir atau memakai alat ini sebagai alat yang kira-kira bisa membangkitkan hidup yang lebih baik lagi untuk dekat sama Tuhan, bagaimana Pak? Anak muda tuh saya tuh pikir sulit ya. Karena mereka hadir atau hidup tuh sudah dengan AI. Jadi mereka tidak pernah tahu proses itu apa. Mereka hanya memudahkan kemudahan mereka dapatkan. Jadi mereka bergantung kepada alat-alat yang Anda punya. Tetapi saya mengerti bahwa ikut Tuhan tidak mudah. Kemudahan Anda dapatkan, tapi tidak selalu Anda dapatkan. Pola mendekat sama Tuhan tiap zaman masih berbeda. Anda ikuti saja dengan pola Anda yang terbaik, ikut sama Tuhan. Tapi ingat, di waktu Tuhan mengatakan engkau harus diproses, relakan dirimu. Kondisi ini mungkin bagi orang-orang yang tua sedikit kaget. Bapak Ibu, saya mau cerita sebentar ya Bapak Ibu. Gini, di muka bumi ini akan terjadi sebuah pergolakan yang besar. Ekonomi akan drop semuanya. Waktu drop ini, Anda akan berpikir, waduh, saya memasuki drop. Tenang Bapak Ibu, kondisi Anda dilindungi oleh Tuhan. Waktu Anda memasuki kondisi drop ini, satu ketika kondisi akan pulih. 2028, 2029. Waktu itu pulih, Anda akan merasakan bahwa lega. Engkau lega, engkau sudah melewati itu dan engkau mengalami pertumbuhan yang bagus. Tapi kalau engkau sadar, waktu engkau sudah enak, sudah lega ini, ternyata bumi sudah dibentuk. Dengan pola yang berbeda, satu hal yang berbeda, yang terus berubah, dan pembentukan terjadi waktu masa kesulitan itu. 2026-2027, kesulitan datang ini, waktu Anda berpikir kesulitan-kesulitan, dunia sedang mengubah dirinya. Tangkap ini Bapak Ibu ya. Jadi waktu Anda lepas, wah enak nih sudah lepas nih. Coba Anda lihat di muka bumi.
Bumi sudah berubah menjadi gaya yang baru. Dalam kondisi seperti itu, Anda mungkin terkejut. Waktu dunia sudah berubah ini, perubahan itu bisa diikuti oleh beberapa orang tidak bisa mengikuti. Terjadilah pergolakan yang besar, yang tidak bisa mengikuti tersingkir. Yang terjadi atau tersingkir ini, lalu mereka menggunakan pola-pola lama, pola pikir lama. Jadi ada dua jenis ya. Dunia sudah jadi baru, tapi orang dalamnya menggunakan pola pikir yang lama. Akibatnya mereka terus akan menjadi terkungkung, jauh, dan menjadi jauh. Bumi berkembang. Waktu perkembangan terjadi, Bapak Ibu tahu bahwa di muka bumi ini, state, negara, berubah juga. Kalau saya melihat hal yang terjadi, apa yang sedang terjadi di muka bumi? Saya nggak tahu, Bapak Ibu. Sampai situlah saya melihat. Saya ulang ya, Bapak Ibu ya. 2027 berat nih. Anda ngurusin yang ini, Anda nggak lihat yang sebelah sana. Bumi sedang berubah. Polanya berubah, gayanya berubah, modern. Jadi, waktu Anda ke sana, Anda pikir Anda sudah lepas tuh. Tapi Anda akan bertemu dengan hal-hal yang sudah teratur, terstruktur, dan menjadi kelompok yang baru. Waktu Anda kaget dengan itu, Anda merasa sudah tidak bisa ngikutin hal itu lagi. Tertariklah dua hal jadi begini. Orang yang bisa, orang yang nggak bisa. Dalam kondisi seperti itu, terjadi perubahan state, negara. Negara akan berubah. Anda akan merasa semakin jauh dari peradaban gitu. Yang ini mengurusi dunia yang baru. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yang ke depan kita tunda aja pembicaraan. Gitu. Yang penting ini dulu. Oke, Pak Aruna. Gitu ya. Apakah jauh dari peradaban itu termasuk dalam kondisi di mana beberapa dari kita itu berpikir bahwa tahun-tahun ini, tahun-tahun terakhir ini terasa lebih gelap daripada tahun-tahun sebelumnya, Pak? Pola gereja akan berubah. Gereja yang betul-betul ingin melakukan yang sesuai kehendak Tuhan, penginjilan, bergabung ke acara yang begini, yang terbuang itu. Gereja-gereja yang kita membuka dirilah, kita adopsi yang gini. Mereka akan masuk ke dalam yang benar, yang bagus itu, dunia bagus. Tetapi Bapak Ibu bahaya. Kalau mereka gabung di situ, mereka melupakan tugas penginjilan, mereka segera masuk dan hilang. Kira-kira gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata bahwa manusia harus berjaga-jaga, kira-kira apa artinya berjaga-jaga di era digital ini, Pak? Atau perubahan keadaan? Jaga-jaga saja terhadap semua perintah Tuhan. Kalau saya begini, Tuhan bilang menginjil. Saya jaga pokoknya menginjil. Sehari harus nginjil. Seminggu harus nginjil. Gitu. Itu aja saya pegang tuh. Yang itu saya pegang. Yang lain, ya jalan aja biasa lah. Penginjilan saya pegang. Roh Kudus, pegang. Udah. Amin. Jadi saya pegang yang penting-penting aja sudah. Ya nggak penting, biarkan ada. Semua tetap dalam kendali Tuhan ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Aruna untuk malam hari ini. Oke. Dan terima kasih